Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khutbatika allati adrikna. Hadirin semulakan, kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Seperti biasa, kita akan menjawab dan membahas pertanyaan daripada saudara kita. Mas, saya ini masih bingung tentang perkara wujudullah, tentang perkara zat wajib al-wujud. Di sisi lain, saya punya orang tua yang saya betul-betul belajar kepada beliau. Di satu sisi juga hati nurani saya terpaut kepada guru lainnya. Kemudian satu sisi juga saya diajak oleh teman yang saya cintai untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mintai pertanggungjawaban pertanyaan-pertanyaan tentang zat wajib al-wujud, tentang Allah taala. Perbedaannya sangat berbeda. Yang satu mengatakan tidak perlu kita pelajari seperti itu. Yang kedua mengatakan bahwa semua itu adalah Allah taala. Apapun yang kita lihat semua adalah Allah Ta'ala, karena semua datang dari Allah. Dan yang ketiga mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu sangat dekat, namun dekatnya itu tidak tersentuh, jauh tak berjarak. Namun ketika saya bertanya di mana, beliau tidak mau menjawab, dikarenakan itu sumpahnya beliau daripada guru sebelumnya. Tidak ada izin dari guru sebelumnya untuk membuka dekat tak tersentuh, jauh tak berjarak tersebut. Bagaimana ini, Mas? Saya seperti ini bingung. Jadi saudaraku, yang pertama kita harus pahami bahwa jangan pernah kita itu menafikan hati nurani. Hati nurani itulah adalah guru yang sebenar-benarnya guru. Hati nurani juga punya kedudukan masing-masing di setiap manusia. Cuma manusia yang punya hati nurani. Selain manusia tidak punya hati nurani. Hati nurani bukannya malaikat punya, Mas. Malaikat bukan hati nurani. Malaikat itu langsung daripada kehendak Allah. Tidak memakai hati nuraninya. Lain manusia. Iblis pun begitu, jin pun begitu, hewan pun begitu. Hati nurani itu bukan hanya kebaikan-kebaikan saja yang dia buat. Hewan punya hati nurani bukan. Hanya manusia yang punya hati nurani. Nah, inilah guru sejati. Nah, guru sejati tidak bisa dikaitkan juga bahwa di dalam diri kita saja. Tapi siapapun yang memakai hati nuraninya itulah guru. Nah, jadi seperti itu. Yang paling pertama, jangan membohongi hati nurani. Hati nurani itu apa? Rasa sejati. Bagi orang yang sudah mengenal rasa sejatinya, mengenal hakikat dirinya, dia tidak akan bingung. Apa yang dirasakan rasa sejati itu, yang dikatakan rasa sejati melalui kalam tanpa huruf, tanpa suara, itu yang diikuti. Kalau kita mengatakan semua adalah guru, betul. Secara makna. Pohon-pohon guru, lalat guru, hewan guru, iblis pun guru. Lantas bagaimana nantinya kalau kita ikut semua kepada guru semua? Ikut semua guru tadi, alam semesta, hewan, iblis. Sementara dikatakan di dalam anak bayi, saya tidak mau ikut ketika masih bisa diserupai dengan mata, dilihat dengan mata, mampu diserupai iblis. Terdengar oleh telinga, mampu diserupakan iblis. Pikiran dengan perasaan, apa yang ada di dalam pikiran saya, apa yang ada di dalam perasaan saya, itu masih bisa diserupai iblis. Dan bukankah di dalam hati kita, jiwa kita ini ada fujuroha wa taqwaha, ada malaikat, ada iblis, hawa nafsu. Malaikat guru, iblis juga guru, hawa nafsu pun guru, iblis pun guru. Itu secara maknawi. Tapi guru sebenar-benarnya guru, itulah hati nurani yang bersemayam di dalam hati yang paling dalam. Dan orang-orang yang mengikuti hati nuraninya itulah
yang wajib untuk disepakati dan wajib kita ikuti. Maka manusia yang sebenarnya manusia memakai hati nuraninya dan sulit untuk dibantah. Dari 1000 orang, paling 1-2 saja, 3-4-5 yang membantah. Itu contohnya manusia yang sebenarnya manusia. Kalau dia berkata 1-2 orang saja, cari perbandingannya. Jadi kalau misalnya sekarang ada beberapa seseorang dari 2000 yang menonton misalnya, cuma 2 orang yang membelanya, itu patut dicurigai juga. Itu patut dicurigai. Nah, kalau dari 2000 orang cuma 100 orang yang menghujat, itu berarti orang itu tidak sembarangan memakai hati nuraninya dan betul-betul itu orang yang di jalan yang lurus. Karena kenapa? Apa-apa yang menjadi di dunia mayoritas, kita mengatakan bahwa mayoritas orang sesat, berarti kekuasaan Allah itu tidak termurahkan kepada semesta alam. Bukan begitu. Justru Allah Ta'ala itu maha pengasih, maha penyayang. Disitulah mayoritasnya terlihat. Cuma memang kaum khos itu hanya sedikit. Tapi kalau kebenaran itu dari 2000 orang, dari 2000 orang, cuma 100 orang saja mungkin penghujatnya. Selebihnya itu 1800-an pasti ikut sama dia. Tidak bisa dibantah perkataannya. Itu ciri-cirinya. Dia memakai hati nurani, bukan memakai hawa nafsu. Jadi guru itu tidak sembarangan. Guru itu bukan hanya dilihat dari sosoknya saja, bukan daripada ilmunya saja, bukan. Banyak orang yang bicara ilmu. Ya, banyak orang yang menghafal Al-Quran, hadis, banyak. Siapapun bisa menghafal, apalagi IQ-nya tinggi. Perkara mudah itu. Bagi Allah Ta'ala mudah sekali untuk ditajallikan oleh hamba. Karena yang punya sifat aliman itu Allah Ta'ala. Gampang sekali. Cuma apakah itu? Kalau orang-orang yang memakai ilmu Al-Quran dan hadis, ijma, qiyas bahkan, tapi memakai hawa nafsunya, untuk apa diikuti? Yang diikuti itu yang hati nuraninya. Meskipun dia seorang pengemis misal, pengembala sapi, pengembala kambing, tapi memakai hati nuraninya, itulah guru sejati. Hati nuraninya yang dilihat, kalam yang terpancar dari hati nurani, itulah kalamnya Allah, itu kalam yang qadim. Tapi kalau kalam-kalam yang dipelajari di ini semuanya, di orang-orang semua guru, semuanya guru, iya, secara ma'nawiyahnya iya, semua guru. Semuanya tanpa membeda-bedakan. Iblis guru, hujan guru, pengalaman kita adalah guru. Semuanya. Tapi secara hakikatnya, yang sejatinya tidak boleh sembarang diikuti. Salaki itu terombang-ambing orang. Terlalu banyak kalau semua guru semua mau didengar, diikuti satu-satu. Semuanya dari 1 miliar guru, semua 1 miliar itu diikuti semua. Oh tidak. Guru sejati itu tidak bisa dibantah, hati nurani. Nah, itu yang paling pertama. Nah, kalau sudah mendapatkan itu, ikutilah itu. Ikutilah menurut rasa sejati itu tadi, yang tak berhuruf, tak bersuara. Itulah kalamullah. Baik itu di dalam hati, tajalli kepada kita, kemudian dari hati nurani seseorang itu, tajalli kepada kalamnya. Itu yang diikuti. Kalau tidak, enggak usah diikuti. Bukan berarti fanatik, tidak. Enggak perlu kita ini mengikuti semua jalan. Banyak jalan untuk menuju Allah Ta'ala. Banyak sekali jalan untuk menuju Allah Ta'ala, banyak. Pilih salah satu saja, atau pilih beberapa. Tidak bisa semua jalan itu, misalnya sebanyak bintang di langit, jalan itu semua mau diikuti, tidak. Nah, jadi seperti itu yang paling pertama. Kalau sudah menemukannya, alhamdulillah. Jadi kalau ada seperti itu, ikuti hati nurani. Nah, jadi yang sebenarnya bahwa kalau kita mengatakan semua Allah Ta'ala itu jelas salah. Itu sudah menggugurkan ciri-ciri sifat salbiahnya Allah Ta'ala. Kidam, sedia. Bako, kekal. Nah, sementara kalau kita mengatakan, mohon maaf ya, kalau kita mengatakan
Allah itu angin misalnya, atau Allah itu api juga. Api itu tidak lain darinya. Ya memang api itu tidak lain karena dari Nur Muhammad, Nur Muhammad dari Nur Allah dari Rabbul Izzati. Oke, hakikatnya dari Allah Ta'ala. Tapi kalau dikatakan dari berarti bukan Allah Ta'ala. Itu miliknya, itu kekuasaannya, bukan Allah Ta'ala. Meskipun tunggal, jangan dikatakan begitu. Karena itu menggugurkan sifat salbiahnya. Tetap ada pembeda, qadim dengan muhaddas. Qadim tetap qadim, muhaddas tetap muhaddas. Tidak masuk akal kalau sifatnya Allah Ta'ala bako. Bako itu kan kekal, tidak berubah-berubah. Kalau ada yang berubah-berubah berarti bukan Allah. Kenapa bukan Allah? Karena Allah itu apa? Apa itu Allah? Allah itu kan nama dari zat. Zatnya apa? Laisa kamitslihi syai'. Kalau alam semesta ini zat kah? Bukan. Bukan zat. Kenapa? Ciri-cirinya dia berubah-berubah. Dia muhaddas. Dia tidak kidam, tidak qadim, baharu dia. Kemudian dia berubah, tidak bako. Kemudian mukhalafatuhu lil hawadis. Bersih dari makhluk, bersalahan dari makhluk. Qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendirinya, wahdaniyah, tunggal. Jadi kalau ada yang menyalahi sifat salbi Allah Ta'ala ini, gugur wujudnya, bukan wujud. Karena wujud itu ada dua, ada wujud majazi, ada wujud hakiki. Kalau kita mengatakan semua Allah, gugur. Kalau kita mengatakan semua ini dari Allah Ta'ala, memang iya. Lah bukannya kalau seperti itu kan tidak lain juga mas. Tidak lain tapi lain. Itulah katanya orang tua, lain namun tiada lain. Nah, jadi kalau kita mengatakan la maujuda illallah, tidak ada yang wujud selain daripada Allah Ta'ala, tetap isbatnya wujud itu yang kepada yang laisa, kepada zatnya. Nah, kalau kita kasih contoh, tetap itu dikatakan ya, tetap itu dikatakan bahwa air itu tetap air, es batu tetap es batu. Jadi kalau kita mengatakan apa wujudnya es batu, ya air. Jangan kita memandang es batunya baru dikatakan es batu ini air, meskipun kita tahu hakikatnya es batu ini adalah air. Sama juga begitu alam semesta, kalau ditunjuk ini adalah Allah, salah. Jelas salah. Kenapa salah? Karena zatnya itu yang dimaksud yang bernama Allah Ta'ala, bukan alam semesta. Alam semesta ini sudah baharu tajalli, baharunya Tuhanku, baharunya makhluk. Nah tetap ada pembeda qadim dengan muhaddas. Meskipun muhaddas itu kenyataan daripada yang qadim, meskipun es batu itu kenyataan daripada air, tetap es batu. Tetap es batu. Meskipun pohon itu kenyataan dari biji, tetap dia pohon. Biji tetap biji. Nah, jadi seperti itu. Kuning telur dengan putih telur, kuning telur yang menjadi ayam misalnya, jadi ayam, tapi tetap itu ayam itu jangan dikatakan telur. Itu contoh, bukan mengatakan bahwa Allah itu telur dan sebagainya, tidak. Zatnya tetap zatnya. Jadi wujud hakiki ketika dikatakan la maujuda illallah, tidak bisa dikatakan bahwa semuanya Allah, bukan. Kita hilangkan perasaan kita misalnya, kita tutup mata kita, hilangkan, baru itikadkan begini, aku tidak ada, yang ada hanya Allah. Baru kita ketika membuka mata, inilah Allah semuanya. Wah, tidak begitu. Tidak begitu. Ada pembeda, ada tetap pembeda Al-Furqan, qadim dengan muhaddas, ciri-cirinya Allah. Nah, itu kalau di sini di Thariqatul Muhammadiyah tetap ada. Jadi tidak bisa kita memfanakan diri, menghilangkan diri, menutup mata, mengatakan saya ini tidak ada. Karena semua saya ini, jasad kita dari Allah, ruhani kita dari Allah, semua jasmani ruhani kita dari Allah. Jadi kita ini rasakan diri kita ini tidak ada. Baru kita buka mata, baru mengatakan semua ini Allah sudah. Wah, itu pendapat guru-guru antum, misal begitu, atau pendapat antum, atau pendapat masing-masing, ya terserah. Tapi kalau di sini bertanyanya ke sini, ya kita jawab apa adanya. Meskipun berbeda pendapat, ya. Kenapa kita menyalahkan? Bukan menyalahkan pemahaman di sana, tapi menyalahkan ketika tidak sampai, tidak cocok daripada Thariqatul Muhammadiyah. Bukan berarti Thariqatul Muhammadiyah hanya yang paling benar, tidak.
Cuma kalau ada di suatu instansi, di suatu perkumpulan atau di suatu toriko misalnya, kalau dia mengatakan bahwa begini, dapurnya begini, rahasianya begini, di sini kedudukannya di sini, ya itu untuk Thariqatul Muhammadiyah. Ya terserah orang mau ikut mau tidak. Ikut tidak rugi, ikut tidak untung, tidak ikut juga tidak rugi. Jadi begitu saja. Jadi artinya ini menjelaskan semua yang kita jelaskan di YouTube, di TikTok dan sebagainya, bahkan di mana-mana pun itu untuk Thariqatul Muhammadiyah dan untuk pegangan di sini. Kalaupun menyampaikan itu terserah daripada paham masing-masing, mau ikut mau tidak. Nah, jadi begitu. Jadi tidak ada juga pemaksaan harus ikut sini, harus ikut sana, tidak ada. Tidak ada yang butuh. Kita yang butuh Allah. Kita yang butuh Rasulullah. Nah, kalau di sini begitu caranya. Jadi tidak, meskipun semua dikatakan secara maknawiyahnya guru. Nah, terus lantas kita bertanya sana, ini jawabannya A, bertanya sini jawabannya B, bertanya sana sampai Z, pusing. Mau ikut yang mana? Ikut semuanya A sampai Z? Oh, tidak mungkin. Bagaimana nanti kalau kematian mau ajal? Hah? Mau ajal itu, yang menjemput, datang menjemput itu. Kalau kita mengatakan semua hakikatnya Allah, ya oke lah, berpaham begitulah kalau perlu. Semua hakikatnya guru, iya secara maknawiyahnya guru. Tapi kalau datang sembarang yang kita ikuti, apa yang ambil? Tidak sembarangan itu begitu, ya cocok lah. Dan ini pemahaman zat wajibul wujud, mohon maaf sekali, mohon maaf. Tabe. Ini sebelum disunat. Orang-orang pada membicarakan karena dikiranya ini adalah ilmu tinggi, ini ilmu dasar sebelum bersyahadat. Karena wajib untuk mengenal dulu. Sebelum mengenal Allah, ma'rifatur Rasul dulu, kenali Rasulullah, kenali hakikat diri, baru kenal Allah, baru bersyahadat. Setelah bersyahadat, berjalan untuk menyambungkan kepada syahadat itu yang disyahadati tadi, Rasulullah dengan Allah Ta'ala. Solat namanya, sambungan. Setelah solat apa? Zakat. Disucikan jiwa kita itu, harta kita semua disucikan kepada Allah. Puasa dulu baru zakat deh. Setelah itu baru haji. Apa hakikatnya haji? Musyahadah juga. Jadi semua kuncinya ada di dua kalimat syahadat. Kunci dua kalimat syahadat ada di pengenalan. Tidak mungkin orang kenal kalau tidak menyaksikan. Setelah menyaksikan baru menghampiri. Setelah menghampiri kan mesra. Setelah mesra ada lagi kata-kata? Tidak ada. Tinggal nikmat di situ. Setelah nikmat apa yang dikatakan? Setelah apa? Diam sedam-diamnya. Apa lagi mau dikata? Baru apa yang dilakukan? Istiqomah di dalam ilmu syariatullah. Itulah Thariqatul Muhammadiyah. Selesai. Kalau perkara-perkara tauhid, ilmu-ilmu dasar begini dinaik-naikkan, baru dikatakan paling tinggi, baru dibilang buanglah semua itu begini-begini. Syariat itu hanya begini-begini, ya itu terserah antum. Tapi kalau di sini tidak, syariat itu paling di atas, paling tinggi, kenyataan sudah, pembuktian. Syariat itu pembuktian dan syariat itu sangat berat. Salat pun sangat berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, seperti itu. Jadi kembalikan kepada nurani masing-masing. Saya sepakat itu semua adalah guru secara maknawiyah, tapi tidak semua diikuti, bukan begitu. Kalau guru sejati tidak begitu. Semua adalah guru, tapi satu guru sejati, cuma satu guru sejati. Bukan berarti ada di dalam hati nurani saya saja. Bukan berarti ada di dalam nuranimu saja. Meliputi. Tapi tertentu saja yang didatangi guru sejati itu. Makanya ada namanya ulama bagi khotir. Ada khotir nafsani, nafsu, suara-suara halus itu. Ada malaikat, ada iblis, ada khotir rabbani, khotirnya Allah melalui Rasulullah. Kalau tidak ada seperti itu, mendingan tidak usah belajar. Misalnya kalau kita mengatakan semua Allah, semua guru, ya silakan. Ikuti saja semaunya, tidak usah ikut siapa-siapa, semua guru, ikuti semua saja. Itu secara maknawiyah, tapi kalau guru sejati cuma satu. Manusia itu cuma satu. Rasulullah itu cuma satu, tidak ada dikatakan ini Rasulullah, di sana Rasulullah, di sana Rasulullah, tidak. Itu Rasulullah satu saja. Nur Muhammad Rasulullah. Bukan kita Rasulullah, bukan.
Satu saja Rasulullah. Kalau kita mengaku Rasulullah, berkelahi kita. Di sana di sana mengaku Rasulullah, di sini mengaku Rasulullah. Tidak begitu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cuma satu. Satu saja. Itulah guru sejati yang sebenarnya. Itu yang sebelum ajal itu mau dijumpai karena dua kalimat syahadat. Ini alam syahadah, alam penyaksian. Di sini gugur kita, buta kita, Pak. Buta kita menghadap Allah. Buta kita setelah kematian, tersesat. Tersesat di barzah, dinding tebal yang tidak bisa kemana-mana. Mau kemana? Gentayangan kemana? Mau mengintip cewek mandi? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ditinggalkan sama Rasulullah. Tidak mengenal Rasulullah, ya ditinggalkan sama Rasulullah. Jiwa dan raga kita, jiwa yang merasakan sakitnya. Jasad juga hancur. Jadinya kan begitu. Jadi kalau dikatakan kita harus kembali betul-betul kepada guru sejati. Tapi kalau guru sejati itu tidak tidak mengatakan, tidak memberitahukan kepada kita, jangan dulu lakukan. Ketika kita istikharah belum ada petunjuk, jangan dulu. Tunggu dulu. Apalagi yang sudah tahu kedudukannya guru sejati, hati nurani, masuklah ke situ, berziarahlah ke situ, ke makamnya itu, makamnya nurani, makam Rasulullah. Barulah kalau ada perintah jalankan, kalau tidak ada perintah jangan jalankan. Kalau tidak ada perintah jangan jalankan. Hawa nafsu itu namanya. Nah, begitu. Begitu saudara. Jadi kita kembalikan kepada diri masing-masing sebenarnya ya. Perbedaan pendapat juga adalah rahmat. Bukan masalah ini dan itu, tapi ikuti betul-betul apa yang menjadi hati nurani. Kalau kita bertanya dari 100 orang ditanyai semua dan membuat kita bertanya-tanya lagi, untuk apa? Bukan dilarang, tidak. Jadi dari 100 orang itu apa? Boleh dipakai semua. Bolehkah? Iya, kalau kita mampu 100 semua amalia itu dipakai, tidak. Cuma kalau pertanyaan misalnya 100 orang, baru dianukan sama hati nurani, disesuaikan, silakan saja. Tapi kalau semua diikuti atau membuat kita beleng-beleng, ngapain? Nah, karena banyak juga yang menjelaskan tentang guru sejati, banyak juga yang menjelaskan tentang hakikat Rasulullah, tapi mana yang mampu menunjukkan jalannya itu ke Rasulullah, di mana duduknya Rasulullah itu, di mana jalurnya, kemana, wujudnya mana. Napas itu hewan ada napasnya, berarti hewan itu mengandung sir juga? Tidak. Iblis mengandung sirkah? Tidak. Malaikat saja, jenderalnya para malaikat Jibril, apakah mengandung sir? Tidak. Manusia saja mengandung sir. Nah, Bani Adam saja mengandung sir. Bani Adam saja satu. Ya, kalau kita mengatakan Nur Muhammad, hakikat Muhammad itu nafas, kucing itu punya nafas, hewan itu punya nafas. Makanya manusia itu meninggal, bukan mati. Kucing itu punya nafas. Tapi bukannya nafas juga bagian dari hakikat Muhammad? Iya, tapi yang mana sebenarnya Muhammad? Yang mana sebenarnya Muhammad itu? Muhammad awal itu yang mana? Nafas. Hewan punya nafas. Berarti manusia, hewan itu? Apa bedanya dengan manusia kalau begitu? Ada satu yang membedakan, sir. Itulah hakikat Muhammad, itu sir, itu hakikat Muhammad. Dia juga guru sejati, dia juga pusatnya ilmu laduni, itu juga pusatnya Futuhatul Asroriyah. Di situ juga sir, di situ juga muncul kalam Allah yang qadim, di situ sir. Itulah makanya mengatakan bahwa para nabi, para rasul 124.000 itu dari kalangan Bani Adam. Nah, gitu. Kalaupun ada di kalangan-kalangan yang lain, itu adalah utusan-utusan biasa-biasa saja. Beda dengan Bani Adam. Tapi Bani Adam ini ketika tidak mengetahui sir itu tadi, lebih hina daripada binatang. Apa bedanya? Karena tidak mengetahui sir itu, amanah itu. Amanah itu. Apa yang kita pegang itu? Apa yang kita pegang ketika kita lahir itu? Isyarat apa itu? Amanah. Mengenal Allah, lalu mengembalikan amanah, barulah khalifah. Itu yang kita pegang, janji itu, dikunci kita punya tangan itu. Jadi kalau tidak kenal amanah itu, sir itu, apa bedanya dengan hewan?
Makan sama makan, kawin sama kawin, cari uang sama cari uang. Kucing tidak cari uang, artinya cari makan, minum, kawin. Beribadah, mereka beribadah juga. Hidup, mereka hidup juga. Mati kah itu kucing? Binatang itu loh hidup. Malaikat itu loh hidup, beribadah. Iblis itu loh beribadah, hidup. Dulunya. Jin itu loh. Lalu apa yang membedakan manusia dengan jin? Hakikat Muhammad itu yang dikandung manusia. Jadi apa bedanya manusia dengan hewan? Cuma itu saja. Jasad 4 unsur juga dia. Apalagi? Hidup, dia hidup juga dengan nafas. Ruhnya ruh hewani. Nah kalau kita hidup juga, ada juga ruh hewani, ada ruh ruhani, ada ruh sultani, ada ruh idopi, ada. Tapi ada satu ruh yang tidak dimiliki mereka, ruh sultan, ruh kudus, ruh sejati, ruhullah, hakikat Muhammad. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau mau diikuti silakan, tidak diikuti silakan. Nah, jadi begitu saudara, ini seolah-olah kita berbicara kepada saudara yang menjawab pertanyaannya, tapi hakikatnya ini kembali ke diri masing-masing. Dan saya juga berbicara sendiri. Buktinya boleh dibuktikan. Saya bicara sendiri. Tidak menjustis, tidak begini, tidak. Kembalikan masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Kemungkinan begitu, hadirin semulakan, lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.